Dan ternyata muncul di situ di Reskrim Polda Metro Jaya, salah satunya Kombes Iman Imanuddin. Ini kan sudah melanggar. Bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami, tiba-tiba ada di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah. Tadi kami sangat kecewa ya menemukan fakta bahwa Polda Metro Jaya dan Mabes Polri ketika melakukan 2 gelar perkara khusus sengaja mencatut HAM, Komnas HAM ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melegitimasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Ini kami sayangkan. Bagaimana tidak beretikanya Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri itu mencatut ya Komnas HAM, padahal Komnas HAM tidak hadir. Dan itu kami dapatkan informasi ini langsung dari Ibu Anis Hidayah sebagai Ketua Komnas HAM, baru saja beberapa menit yang lalu di dalam ruangan di dalam ruang pengaduan tadi ya. Nah, satu itu poin. Yang kedua adalah kami tadi menyampaikan bagaimana relasi kuasa ya, sangat tercium bau ya. Relasi kuasa, bagaimana kita dengarkan cerita dari Bang Egy Sujana yang meminta kepada terlapor yang bukan lagi presiden, yaitu Joko Widodo, untuk memanggil Kapolri, memerintahkan Kapolda Metro Jaya, memerintahkan di Reskrimum. Langsung saat itu dipanggil Kompol Sari sebagai ajudannya, dan ternyata muncul di situ di Reskrimum Polda Metro Jaya, salah satunya Kombes Iman Imanuddin. Terkonfirmasi tadi malam. Iya, dan Ibtu Rosadi, dan itu terkonfirmasi baik oleh Damai Hari Lubus, baik oleh pengacara Egy Sujana, Eli Daneti, maupun baik oleh Egy Sujana lewat telepon saya dengar, gitu loh. Mereka bertiga hadir di situ. Ini kan sudah melanggar. Bagaimana orang yang memproses kami, menyidik kami, tiba-tiba ada di rumah Joko Widodo dan gampang diperintah-perintah. Ya. Yang ketiga yang kami sampaikan adalah, kalau kemarin keluar keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik wartawan dari kriminalisasi, dari penuntutan, pidana, terus bagaimana dengan nasib kami, peneliti? Kami sudah puluhan tahun meneliti. Sama harusnya hak kami seperti wartawan, menuliskan buah pikiran kami dalam tulisan. Jangan salah, tulisan itu bisa mengubah dunia, bukan hanya Indonesia. Ya. Tulisan itu bisa mengubah dunia. Ya, poin keempat. Rencananya minggu depan kami akan memberikan gratis 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ini adalah kerja pikiran, ya, tulisan. Ya. Oleh karena itu kepada DPR dan DPD 1000, masing-masing dapat 1. Tiap anggota DPR, DPD maupun staf ahlinya minggu depan. Kalau bukunya sudah kami siapkan 1.000, tinggal menunggu korespondensi tim PH ya, Bala RRT dengan pihak sekretariat DPR maupun DPD. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih. Dikit aja ya, karena masih banyak pertanyaan. Kenapa pada saat gelar perkara khusus kemarin saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa bisa langsung menyatakan ijazah itu yang ditampilkan meskipun itu katanya asli, saya langsung mengatakan palsu ya. Kenapa? Karena foto ini sangat jelas sekali. Foto ini tidak mencerminkan foto yang usianya 40 tahun. Nggak usah jauh-jauh. Di sini ada buktinya. Coba lihat fotonya Mbak Okta itu. Ya. Itu baru berapa tahun itu? Nah, ID card-nya itu. Itu aja sudah. Itu kena hujan. Loh, Isa, ini kan juga ini 40 tahun. Fotonya masih kayak gini. Ya. Dan teknologinya lama lagi. Terus ada tangan yang katanya bisa embus, merasakan embusnya. Jadi itu ya, clear ya. Jadi sekali lagi 99,9% palsu. Tambah lagi keterangannya. Ini yang penting sekali ya, untuk mengunci, ini kuncian terakhir ya, bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan, yaitu apa? Hologram. Ya. Hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin, itu tidak bisa, tidak bakal bisa ya. Jadi itu kuncian.
Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan ya, embos palsu, karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintasan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Terima kasih. Oke. Yang timbul, hologramnya timbul kan? Ya. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman. Sebentar, ya. Ada dikit apa? Oke, terima kasih. Pengacara nih, Pak Tony. Ya, perkara RRT saat ini sudah sampai di tahap di kejaksaan. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada kejaksaan yang telah menorehkan prestasi dengan berbagai kasus korupsinya, yang kita lihat ada uang triliunan disampaikan di konferensi pers kejaksaan. Ada satu pertanyaan yang kita ingin tanyakan kepada kejaksaan, Silverter Masustina kapan dieksekusi? Nah, bagaimana Mas Troy? Iya. Kita nari-nari gini kayak di depan podium. Oke. Kayaknya Silverter. Ya, jadi artinya lebih penting Silverter Masustina diproses, dieksekusi dibanding dan punya prestasi dibanding memproses kasus RRT. Ya. Sekian, terima kasih. Oke, kasih ya. Ada audiensi ini, langkah berikutnya apa sih Pak? Ya, kita tuh kan tadi beliau Bu Anies sama Pak Prabianto tuh sudah menyatakan kalau kami sudah melakukan pengalaman nanti akan diterbitkan lagi rekomendasi Komnas HAM. Ya. Oke, itu ya. Tadi bukti-bukti penunjang apa aja yang dibawa? Iya, sama seperti laporan tadi, buku. Kita nyerahkan buku, Jokowi White Paper, kemudian bukunya Bang Respon, Gibran Endgame itu juga disampaikan. Nanti buktinya nanti akan sampaikan Pak Refli, salah satu saya juga akan nambahkan. Karena dulu saya pernah menyampaikan presentasi tertulis kepada Pak Prabianto yang kesimpulannya yang tadi, yang saya sampaikan bahwa ijazah itu adalah palsu karena skripsinya juga palsu. Tetap Jadi, tidak berubah. mention kami, Komnas HAM itu adalah institusi taktis langsung di bawah Presiden. Ya. Dan karena ini melibatkan perilaku dari mantan Presiden ke-7, ya, Presiden ke-7, maka seharusnya, seyogyanya, Presiden Prabowo Subianto kali ini juga concern, memberikan atensi kepada permasalahan anak bangsa ini. Terima kasih. Jadi yang dilaporkan ini spesifiknya ke Kapolda Metro Jaya atau? Enggak, ya kasus ini, kasus pelanggaran hak asasi Pelanggaran manusia HAM. terhadap kami. Itu, Ya. ya. Oke. Cukup. Ya. Cukup? Ya, baik. Kalau ini bukan bukti ini ya, bukan ya, lain. Ini BPKB VW merah. Atas nama Mau di-spill, mau di-spill. Enggak. Nanti ini lain waktu. Ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.